Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, SSI, MSI, dan Ibu Dr. Hawa Purnama Selala Arisane, SSI, yang telah mengizinkan saya, Aziza Anggraini, dengan NIM 120270088 untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai pemanfaatan keragenan pada rumput laut Euchemia cotani untuk pembuatan bioplastik. Adapun outline yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang yang akan saya bawakan yaitu Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Indonesia juga menempatkan kepada posisi kelima sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang banyak di dunia. Dengan kepadatan penduduk yang banyak di Indonesia, membuat Indonesia memiliki banyak kali sampah, terutama sampah plastik. Sampah plastik ini dapat mencemarkan ekosistem yang ada di Indonesia, terutama ekosistem perairan. Indonesia memiliki banyak ekosistem perairan yang di mana setiap ekosistemnya, terutama di ekosistem laut, memiliki rumput laut. Salah satu contohnya yaitu Eucotonia cotoni, di mana rumput laut ini dapat dijadikan sebagai makanan yang sering kita sebut nori, dan juga dapat digunakan sebagai bahan bioplastik untuk pengganti plastik yang sering kita gunakan pada saat ini. Tujuan penelitian yang saya akan bawakan pada kali ini yaitu pertama, mengetahui senyawa karagenan rumput laut Euchemia cotoni yang dapat dimanfaatkan sebagai bioplastik. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan rumput laut sebagai bioplastik. Yang ketiga, mengurangi permasalahan lingkungan terhadap penumpukan sampah plastik. Dan yang keempat, yaitu memenuhi persyaratan lulus dalam mata kuliah metodologi penelitian dan juga untuk memenuhi persyaratan lulus sarjana kimia di Institut Teknologi Sumatera. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu komposisi kimia rumput laut Euchemia cotoni basis kering per 100 gram. Rumput laut Euchemia cotoni memiliki komponen dan komposisi yang beraneka ragam. Yang pertama itu kadar airnya. Kadar air yang ada di rumput laut Euchemia cotoni yaitu 18,23% per 100 gram. Dan kadar abu dia mendapatkan posisi 23,24%, proteinnya 1,87%, lemak 0,51%, karbohidrat 32,57%, serat kasar 0,90%, dan karaginan 22,68%. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa karaginan yang ada di rumput laut lumayan banyak, yang dimana karaginan ini dapat kita manfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan bioplastik, yang mana bioplastik ini dapat kita gunakan sebagai pengganti plastik, yang bioplastik ini juga dapat lebih tercepat terurai dibandingkan dengan plastik yang sering kita gunakan, yang mana plastik yang kita sering gunakan dapat puluhan tahun untuk dapat terurai, sedangkan bioplastik ini dapat hanya beberapa tahun saja untuk dapat terurai. Selanjutnya ini saya mendapatkan struktur molekular karagenan, yang di sini ada kappa karagenan, terus leta karagenan, dan lambda karagenan. Kappa karagenan merupakan jenis yang paling banyak terdapat di alam, yaitu terdapat 60% dari karagenan Chondrus crepus dan mendominasi pada Chondrus crepus dan Euchemia cotoni. Karagenan jenis ini akan terputus pada larutan asam, tetapi setelah gel terbentuk, karagenan ini akan resisten terhadap degradasi. Kappa karagenan akan membentuk gel yang membuat pada larutan membentuk garam kalium. Sedangkan iota karagenan merupakan jenis yang paling sedikit jumlahnya di alam. Dapat ditemukan di Euchemia cyanosum atau rumput laut, dan merupakan karagenan yang paling stabil pada rumput laut asam, beserta membentuk gel yang kuat pada larutan yang mengandung garam kalium juga. Nah, selanjutnya itu ada lambda karagenan, yaitu jenis karagenan kedua yang terbanyak di alam, serta merupakan komponen utama pada Gigartina acicularis dan Gigartina
Plistilla tada menyusun 40% dari karagenan pada Chondrus crepus. Lambda karagenan adalah kedua paling stabil setelah iota karagenan pada larutan asam, tetapi pada larutan garam karagenan ini tidak dapat larut. Selanjutnya yaitu perbandingan kandungan gizi pada rumput laut. Pada jenis rumput laut ekotoni, karbohidratnya mengandung 57,52%, sedangkan pada Sargassum sp hanya 19,06% dan Turbinaria sp 44,90%, Glacellaria sp 41,60%. Sedangkan protein yang ada di kandungan rumput laut ekotoni mengandung 3,46%, Sargassum sp 5,53%, Turbinaria sp 4,75%, dan Glacellaria sp yaitu 6,59%. Lemak yang terkandung pada rumput laut ekotoni yaitu 0,93%, Sargassum 0,74%, Turbinaria 1,66%, dan Glacellaria yaitu 0,68%. Kandungan air pada rumput laut ekotoni yaitu 14,96%, Sargassum 11,71%, Turbinaria 9,73%, dan Glacellaria yaitu 9,38%. Sedangkan kandungan abu yang ada di rumput laut ekotoni yaitu 16,05%, Sargassum 34,57%, Turbinaria 33,54%, dan Glacellaria yaitu 32,76%. Dan yang terakhir yaitu kandungan serat kasar yang terdapat di kandungan rumput laut ekotoni yaitu 7,68%, Sargassum 28,39%, Turbinaria yaitu 16,30%, dan Glacellaria yaitu 8,92%. Kalau dilihat dari data ini, rumput laut ekotoni yaitu paling banyak mengandung karbohidrat. Sedangkan pada Sargassum sp dia paling banyak mengandung abu, dan Turbinaria sp dia paling banyak mengandung abu juga, dan untuk Glacellaria yaitu dia paling banyak mengandung karbohidrat, sama seperti rumput laut ekotoni. Selanjutnya itu ada metodologi. Metodologi yang saya gunakan pada proposal ini yaitu pertama melakukan sampling pada rumput laut. Setelah sampling rumput laut, kita bakal melakukan preparasi. Setelah melakukan preparasi, kita melakukan ekstraksi. Yang dimana ekstraksi rumput laut ini kita hanya untuk mengambil karagenannya aja yang ada di dalam rumput laut dan tidak mengambil senyawa-senyawa lain di rumput laut tersebut. Setelah diekstraksi, kita baru pembuatan bioplastik. Setelah pembuatan bioplastik, pencetakan bioplastik, dan setelah pencetakan bioplastik sekitar 2-3 hari, maka kita akan mendapatkan hasil dari bioplastik tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada proposal penelitian saya. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal saya mengenai pemanfaatan karagenan pada rumput laut Eochemia cottoni untuk pembuatan bioplastik. Jikalau ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.